Oke, coba bayangkan ini. Kita sedang berada di Patagonia, Argentina, sekitar 95 juta tahun yang lalu. Tanah bergetar. Di Cakrawala, ada Giganotosaurus, predator seberat 8 ton yang ukurannya lebih besar dari T-Rex, sedang mengintai mangsa. Kita terbiasa berpikir kalau di zaman kapur, besar berarti penting. Makin besar giginya, makin besar dampaknya pada sejarah. Tapi, apa jadinya kalau saya bilang penemuan paling revolusioner dalam 1 dekade terakhir justru datang dari makhluk yang beratnya bahkan nggak sampai 1 kilogram. Makhluk sekecil ayam yang selama jutaan tahun terkubur di bawah bukit pasir, memegang kunci rahasia yang gagal dijawab oleh dinosaurus raksasa manapun. Hari ini, kita bicara tentang Alnasciatriceropolisiensis, batu rosetanya dunia paleontologi. Kita bakal bedah kenapa si kecil ini bikin para ilmuwan di seluruh dunia harus nulis ulang buku sejarah evolusi mereka. Namanya memang agak susah diucapkan, Alnasciatriceropolisiensis. Nama Alnasciatri diambil dari bahasa Tehuelche yang artinya paha ramping, merujuk pada kakinya yang panjang dan didesain untuk kecepatan. Dia ini bagian dari keluarga misterius bernama Alvarezauroidea. Kalau kalian bayangkan silsilah teropoda seperti sebuah pohon besar, Alnasciatri ini adalah sepupu jauh dari T-Rex dan Velociraptor. Tapi, alih-alih tumbuh jadi monster penghancur, garis keturunan ini justru mengambil jalur yang sangat aneh. Mereka mengecil. Selama ini, kita cuma punya potongan-potongan fosil Alnasciatri yang sangat terbatas sejak tahun 2012. Tapi, penemuan spesimen terbaru yang dipublikasikan di jurnal Nature baru-baru ini mengubah segalanya. Para peneliti menemukan kerangka yang hampir utuh dari seekor betina berusia 4 tahun yang mereka panggil Alna. Dia ditemukan di situs legendaris bernama La Buitrera, di mana badai pasir purba menguburnya secara instan, mengawetkan setiap detail tulangnya selama 90 juta tahun seolah-olah dia baru mati kemarin. Nah, disinilah letak drama sainsnya. Selama berpuluh-puluh tahun, para ahli paleontologi punya teori yang sangat logis. Mereka pikir, kelompok Alvarezsaur ini mengecil karena mereka beradaptasi jadi pemakan serangga atau semut Myrmecophagy. Logikanya, kalau kalian mau makan rayap di dalam lubang kecil, kalian nggak butuh tubuh sebesar bus sekolah. Kalian butuh tangan pendek yang kuat dengan satu kuku besar, semacam linggis biologis, dan tubuh mungil yang efisien. Tapi, Alnasciatri datang dan bilang, teori kalian salah. Kenapa? Karena Alnasciatri ini sudah sangat kecil, beratnya cuma sekitar 700 gram, tapi dia belum punya alat gali semut itu. Dia masih punya lengan yang relatif panjang dan gigi yang tajam seperti raptor mini. Ini bukti kuat kalau miniaturisasi, proses jadi mungil, terjadi jauh sebelum mereka mulai diet makan serangga. Artinya, menjadi kecil bukan akibat dari gaya hidup, melainkan strategi yang sudah mereka pilih sejak awal untuk mengisi celah di ekosistem yang penuh dengan predator raksasa. Ini seperti menemukan prototipe mobil sport yang mesinnya sudah kencang tapi bodinya belum aerodinamis. Alnasciatri adalah jembatan evolusi yang hilang itu. Kalau kalian dengerin Peter Makovicky dari University of Minnesota atau Sebastian Apestegia dari Argentina, kalian bakal paham betapa gilanya proses ini. Mereka menghabiskan waktu 10 tahun cuma buat membersihkan fosil ini. Bayangkan, tulangnya ada yang lebih tipis dari tusuk gigi. Satu gerakan salah, dan data sejarah jutaan tahun hancur jadi debu. Makovicky bilang penemuan ini seperti menemukan batu Rosetta. Dan yang lebih keren lagi, penelitian histologi atau pemeriksaan struktur tulang di bawah mikroskop mengungkapkan kalau spesimen Alna ini punya jaringan bernama medullary bone. Ini adalah jaringan yang cuma ada pada dinosaurus betina yang mau bertelur, mirip seperti burung modern. Jadi, kita nggak cuma bicara soal tulang anonim. Kita bicara soal seorang ibu dari zaman prasejarah yang sedang bersiap meneruskan generasinya sebelum akhirnya terkubur pasir. Data ini juga membongkar rahasia geografi dunia. Ternyata, Alvarezsaur ini sudah ada sejak zaman Pangea, saat semua benua masih nempel jadi satu. Mereka nggak berenang menyeberangi lautan untuk sampai ke Amerika Selatan atau Asia. Mereka cuma ikut naik saat benua-benua itu mulai pecah dan menjauh satu sama lain. Jangan pikir Alnasciatri itu sendirian di gurun Kokorkom. Dia hidup di lingkungan yang sangat ekstrim tapi penuh kehidupan aneh. Ada Najash,
ular purba yang masih punya kaki belakang, ada Chronopio, mamalia kecil dengan taring panjang yang mungkin bikin kalian teringat sama Scrat dari Ice Age, dan ada Jakapil, dinosaurus berbaju besi tapi jalannya tegak kayak manusia. Di dunia ini, Alnasetri adalah pelari lincah. Dengan kakinya yang panjang, dia mungkin jadi salah satu makhluk tercepat di padang pasir itu. Dia mungkin memangsa vertebrata kecil atau kadal dengan giginya yang tajam. Dia membuktikan kalau di bawah bayang-bayang Giganotosaurus yang menakutkan, ada drama evolusi yang gak kalah seru yang sedang berlangsung di level mikroskopis. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari si paha ramping dari Patagonia ini? Seringkali kita merasa kalau sesuatu yang kecil itu nggak berarti. Tapi dalam sejarah bumi, ukuran tubuh itu cuma masalah strategi bertahan hidup. Alnasetri menunjukkan kalau evolusi itu kreatif, berani, dan nggak terduga. Meskipun dia beratnya nggak sampai sekilo, dia berhasil melakukan apa yang dinosaurus raksasa gagal lakukan. Dia bertahan dalam catatan fosil yang begitu sempurna, sehingga dia bisa mengajari kita cara kerja dunia jutaan tahun kemudian. Sains selalu punya cara untuk mengejutkan kita, dan masih banyak bab lain yang sedang disiapkan di laboratorium di Argentina sana. Kalau kalian suka pembahasan mendalam soal penemuan prasejarah seperti ini, pastikan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita percaya kalau rahasia terbesar alam semesta kadang tersembunyi di balik butiran pasir yang paling kecil. Saya Alsa, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di penemuan berikutnya.